lu punya pengalaman horor apa sih di Jepang? Ki, lu tuh termasuk orang yang sensitif gak sih? Sensitif banget sih sebenarnya. Sensitif banget ya? Itu kan ada gapura. Anak gue tuh tidur merem. Tiba-tiba ngelewat dari gerbang itu, bak, matanya melek, nangis kejek. Wah, matanya merem. Cuman melek sebentar. Oh, melek pas nangis, iya, merem lagi tapi merem, tapi terus nangis. Wah, jerit-jerit gitu. Ternyata pertama kalinya gue tahu itu taman besar. Di tengah itu ada kolam yang bentuknya kayak kunci. Yang mana itu ternyata adalah makam kaisar-kaisar kuno Jepang. Buat gua yang gua rasain ya, ketika gua masuk itu kita kayak masuk ke dunia lain. Gua muntah dulu guys. Iya. Mienai mono o kanjiru tokoro, anshin e yokoso. Anjay. Kayak upgrade lagi gitu loh anshin gue. Itu tadi pakai bahasa Jawa ya? Jepara. Oh, Jepara. Oke, please welcome Kiki. Hai. Oke, guys, jadi Kiki ini tuh adalah sahabat gue dari kelas 1 SD. Umur berapa gue? 5 tahun ya? Ya 5 tahun Neng. 5 tahun coy. Sebentar, emang 5 tahun? Iya kan gue kecepetan. Iya makanya gue kayak SD kelas 6 deh. 6 tahun. Kok kelas 6 sih? Enggak, 6 tahun. Iya, kayak bukan kelas 6 tahun. SD-nya kelas 1 umurnya 6 tahun gue. Iya, gue 5 kan gue kecepetan dari angkatan kita. Oh iya. Iya. Oh iya. Ya, Lo kepinteran sih. Oke, jadi Kiki ini sahabat gue dari SD kelas 1 bareng sama Dandi juga ya waktu itu ya. Kelas 2 ya sama Dandi ya. Nah kebetulan dia lagi main ke, asik gue nyebutnya, ke Indonesia. Gaya lu. Wah udah lama nih gak ke Indonesia wes. Oke, lu berapa tahun sih tinggal di Jepang? Gue masuk Jepang 2009. Berarti sampai sekarang 15 tahun ya. 15 tahun. Iya 15 tahun. Udah lumayan lost contact sama gue tuh dari SMA kelas 1 sebenarnya. Iya, berarti 2004. Ya, soalnya SMA kelas 1 gue beda sekolah sama lu. Iya, beda sekolah. Kita SMP masih bareng. SMP masih bareng. SMP 5 kan. Iya. SD Bina Insani. Iya. Anjay, bangga banget kita orang Bogor. Iya dong. Asik. Berak. Parah banget dia gak berubah. Lo enggak, gue menyesuaikan. Kalau bintang tamu gue Jepang, gue juga bisa ngomong bahasa Jepang. Go on. Berak! Itu bahasa Jepang kan? Gak tau gue, no comment deh. Kalau yang nonton yang nonton Saradik pasti tahu itu bahasa Jepang gue. Gue tuh terlalu, bukan obses sih, gue suka banget sama Jepang, tapi gue baru ke Jepang sekali. Iya. Akhirnya. Iya dong, guys, ya ampun. Ada cerita Syahid. Ya. Ntar lu dikenalnya siapa bang? Ya terserah lu mau panggil gue, mau Syahid kek, mau Fadi kek. Asal jangan Fadli sama Fadil. Banyak. Beda. Siap. Gitu, beda ya. Oke, Ki, cerita sedikit kenapa akhirnya lo bisa nyangkut di Jepang dan cukup lumayan lama nih. Cukup lumayan lama, oke. Jadi gue sama lu itu kan gak ketemu sejak kelas 1 SMA ya. 2004 gue ingat banget. Ya udah, lu SMA 3, gue SMA 1. Terus di Bukannya kelas. Gak usah pakai sombong gitu loh SMA 1. Gimana ya? SMA 1 itu di Bogor tuh favorit nomor 1 ya? Iya. SMA 3 tuh kadang-kadang urutan kedua, kadang-kadang urutan ketiga, kadang-kadang urutan keempat. Kadang naik 1 juga, udah rada naik. Sekarang? Waktu angkatan kita SMA 3 gue gak pernah urutan 1. Iya. Kalau gak 2, 3, 4 pokoknya rebutan deh sama. Rebutan di situ 135 kan ya, dulu yang favorit kita di Bogor tuh. Terus ya udah singkat cerita gue sempet AFS ke Amerika setahun. Jadi gue turun angkatan pas naik kelas 3. Jadi angkatan kita naik kelas 3, gue ke Amerika setahun. AFS itu pertukaran pelajar? Iya, yang pertukaran pelajar ke Amerika setahun. Jadi gue turun angkatan, pulang dari Amerika gue bilang, wah kayaknya gue pengen kuliah di luar nih gitu. Terus ya as you know lah, orang tua gue kayak boleh terserah asal nggak bayar. Nah, asalnya itu ya? Iya, asal gratis tis. Ya udah gue cari-cari beasiswa, dapatlah beasiswa ke Jepang buat S1. Anjay. Gitu. Jadi 2009 gue sempat masuk IPB dulu nih 1 semester. Terus dapat beasiswa dari IPB buat lanjut ke Jepang, transfer, pindah full. Jadi 2009 gue masuk S1. Nah, ya rezeki ya. Terus rezeki dapat skripsi terbaik.
Ya udah langsung ditawarin dah langsung S2 S3 S2 lanjut S2 udah gitu udah semuanya menurut gue rezeki ya. Jadi beres gue S2 pas banget di kampus gue ada program kalau lu S1 S2 di kampus itu S3 otomatis gratis. Ya udah lanjut lagi sampai S3. Jadi gue straight 10 tahun 2019 lah beres sampai S3. Udah deh nikah terus dapat rezeki anak alhamdulillah. Begitu itu sempat postdoc dulu jadi peneliti 3 tahun karena pandemi juga jadi nggak jadi pulang. Ya udah begitu 2022 dapat dosen pembimbing gue di ngontak balik ke kampus. Udah deh sekarang ya jadi dosen dan peneliti aja di Jepang. Dosen dan peneliti dan S3. Berarti bentar lagi jadi profesor ya? Amin dulu. Yang itu amin dulu masih berjuang guys. Kok jauh sama otak gue ya? Kayak dulu kita satu sekolah deh. Bukannya dulu antara R sama S ada yang di belakang gue nih ya Ki Ya, gitu. Jadi gini guys. Jadi Kiki itu namanya kan depannya R. Rizkina Juwita ya kan. Ya. Gue Syahid Fadilah. Jadi Kiki itu selalu duduknya kalau nggak di depan gue. Ya di depan rata-rata ya. Karena abjad R tuh duluan. Iya duluan. Jadi kan A B kayak gitu-gitu loh muter kayak ular gitu kan. Nah Kiki itu selalu di depan gua gitu. Jadi Kiki ini dari SD itu selalu ranking 1. Mulai enggak selalu. Ada yang enggak, ada yang iya. Ya pokoknya selalu 2 besar lah. Kalau nggak 1, 2 gitu doang kan pilihannya. Sampai kelas 3 doang kayak gitu. Gue juga sama sebenarnya kalau nggak ranking 3, ranking 4. Tapi dari belakang. Oke. Bedanya cuma itu doang hitungannya. Sama guys, tenang aja. Kalau lu kan dari depan. Perlu dibahas nih yang itu. Oke. Jadi itu rezeki ya? Alhamdulillah. Bukan diusahakan ya, lu biar bisa jadi lulusan terbaik itu ya? Karena ini banyak yang termotivasi loh yang nonton ini gitu. Ya kalau misalnya nggak rezeki berarti gue nggak bisa S1, S2, S3 gitu. Mungkin ada yang lagi nonton tuh kayak memang gemar belajar. Nah itu kalau orang tanya. Hobi lu apa sih sebenarnya? Belajar. Jadi wajar ya. Iya baca buku lah, baca ya. gitu, ngerjain apa, riset sih sebenarnya gue hobi di lapangan, hobi jalan-jalan, tapi ya itu karena gue suka ngomong ya. Jadi kalau ketemu orang, gue cuman perlu 5 menit untuk tahu neneknya tuh dulu orang mana, nikah sama siapa gitu. Oke, kita mau ngomongin di Unseen seperti biasa, kita pasti akan ngomongin hal-hal yang berbau lucu. Horor dong. Horor ya pasti. Aduh, horor guys. Yang berbau horor ya. Oke, jadi gue sebelum kita masuk ke tema horor, gue pengen nanya, Ki, lu tuh termasuk orang yang sensitif gak sih? Ya, bukan lu udah tahu. Kan yang nonton kita belum tahu. Ya lumayan lah. Sensitif banget sih sebenarnya. Sensitif banget ya. Dan lu sadar sensitif lu tuh dari umur berapa? Dari kecil sih sebenarnya, cuman. Tapi dari kecil lu nggak pernah cerita. Ya nggak usah diceritain. Karena nggak mungkin juga ya anak SD. Iya. Gue ngeliat itu tuh kayak nggak lucu lu gitu pasti kan. Bener. Which is tapi sebenarnya itu juga akhirnya lagi kejadian ke anak gue sendiri sih, hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, gue dari kecil cukup sensitif, cuman emang dibikin supaya nggak terlalu merasakan juga gitu. Tapi paling benar-benar ngerasa wah ini banget sih setelah gue ke Jepang sih sebenarnya. Setelah gue ke Jepang makin berasanya setelah gue ke Jepang sendiri kan, nggak ada siapa-siapa kan, bener-bener ya lu tinggal sendiri, hidup sendiri, berjuang sendiri, jadi semua tuh bener-bener dirasain sendiri gitu. Di situ makin sensitif sih, makin merasa apa yang hal-hal kecil detail tuh makin kelihatan lah gitu. Sensingnya tuh seperti apa? Lu lebih kayak ke sensitif ngelihat residu energi kah, atau mungkin langsung sosoknya kah, atau apa gitu kan tiap orang punya beda-beda kan, kelebihan beda-beda gitu kan. Kalau gua ini to be honest ya, kalau bukan Syahid yang minta, gua kenal dia dari kecil manggilnya Syahid. Jadi kalau suruh manggil Fadi gua bingung guys ya. Agak kaku ya lidah. Iya, menurut gua tuh ya udah nggak usah dibahas lah. Nah anyway, gua tuh nggak pernah bahas-bahas kayak gini, nggak pernah cerita karena buat gua itu hal personal ya dan tidak perlu dibahas. Tapi karena dia yang minta, oke lah, ini for the first time in my life gua buka ya apa yang gua rasain. Gue tuh diajarin untuk ngontrol juga, makin kesini makin gede makin diajarin buat ngontrol. Biasanya itu tergantung fisik gue. Jadi kalau gue lagi
sehat banget, lagi bener-bener fresh, itu gue bisa beres, gue nggak mau lihat nih, bisa nggak lihat. Tapi kalau gue udah lagi drop, capek, itu tuh bener-bener bakal kerasa semuanya gitu. Nah paling simple sebenarnya ngerasa, wah ada nih gitu, atau enggak ada di dekat gue nih, atau ada sesuatu nih, itu akan langsung kerasa bang. Nah kalau misalkan gue lagi pengen lihat, kadang nggak pengen lihat juga sih, maksudnya bener-bener gue ada apa nih, ada kepikiran itu tuh langsung sep di otak tuh, oh ada ini gitu, langsung kayak gitu biasanya. Jadi langsung kekirim ini penglihatannya di sini. Iya gitu langsung kekirim. Jadi gitu. bukan yang dari mata kanan samping gitu, enggak langsung di otak. Atau mungkin yang bisa langsung kelihatan wujudnya gitu kan. Iya, nah itu biasanya kalau dia ngajak komunikasi itu ke hati dulu, langsung ngajak ngobrol. Langsung ngajak ngobrol. Jadi lumayan sensitif ya. Tapi tadi kan lu sempat ngomong bahwa lu semakin kebuka itu ketika lu ke Jepang. Iya, betul. Nah, gue boleh tahu gak sih kayak lu punya pengalaman horor apa sih di Jepang yang mungkin bisa dibilang dengan umur lu yang sekarang tuh kayak quote unquote tuh gak bisa lu lupain gitu. Oke. 1 atau 2 kejadian deh gitu. 1-2 kejadian. Oke, gue pernah ada di titik paling rendah lah di hidup gue waktu itu. Terus gue kayak ngerasa gue ke Jepang tuh dengan mimpi besar ya. Gue mau jadi orang ini, mau jadi orang itu. Sampai suatu hari mungkin teman-teman yang follow Instagram gue sempet pernah ada yang bacain ceritanya. Gue divonis kena kanker waktu itu. Ya udah gitu terus gue sempat kemo. Itu tuh buat gue drop banget. Yeah. Which is gue divonis kanker di usia 19 kali ya. Baru banget datang ke Jepang. Banget ya. Iya, jadi gue baru datang ke Jepang terus langsung drop udah gitu harus di kemo. Waktu itu buat gue kayak gue mau ke Jepang buat belajar gitu, buat studi, kok malah kayak gini gitu. Di situ gue mulai mempertanyakan banyak hal, ngapain nih gue ke Jepang gini segala macem. Itu gue pertama kali dalam hidup gue lost control sama diri gue sendiri. Yeah. Gak bisa ngontrol apapun, jadi apapun tuh masuk. Nah di situ ada kejadian. Suami gue juga udah deket ya waktu itu, karena emang kita teman SMA juga. Dia yang biasanya nggak ngerasain apa-apa, itu tuh dia jadi bisa ngerasain. Kayak di sekitar diri gue tuh penuh bang, kayak semua tuh pengen masuk, pengen take over. Waktu itu sampai gue pingsan. Pas gue pingsan terus itu langsung collapse gitu. Iya langsung collapse. Ini mungkin Dika tuh posisinya waktu itu masih jadi pacar ya? Iya masih jadi pacar. Udah gitu dia kaget juga ngeliat, gue mesti gimana nih, karena waktu itu gue memang di tengah kemo juga. Jadi pas gue di tengah kemo kan waktu itu pilihannya gue antara dioperasi atau gue di kemo ya. Tapi gue memilih untuk kemo aja. Itu tuh mungkin antara efek obat, gue juga capek, udah stres. Terus gue kayak diam, udahlah sampai sini aja deh hidup gue gitu bang. Gue di titik merasa kayak gitu. Udah pernah ngerasain gitu. Iya, gitu ya. Pas gue merasa gitu, ya udah masuk semua tuh kayak bersaing. Bahkan Dika anehnya itu gue di tahun pertama di Jepang ya, gue nggak bisa bahasa Jepang, maksudnya baru belajar ini hiragana, ini katakana gitu. Tiba-tiba jadi lancar ngomong bahasa Jepang, berat gitu. Dika sampai ini siapa nih gitu, ini orang siapa, masuk segala macem. Sampai tiba-tiba gue pingsan. Udah gitu pas bangun gue waktu itu kemimpi nenek gue, ke nenek gue dari Eyang juga. Ada satu bahasa Jawa, nerimo digituin. Nerimo nduk. Itu baru gue mencoba rilis sendiri. Itulah pertama kali dalam hidup gue berusaha mengeluarkan yang ada di dalam diri gue sendiri itu. Keluar itu waktu itu. Itu menurut gue seumur hidup gue ya, selama 19 tahun sampai sekarang. Oh bisa nih ternyata. Emang harusnya, at the end kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri. Ngontrol mindset, ngontrol hati ya. Udah di situ baru gue. Setelah kejadian itulah gue baru udah nggak bisa nih. Kalau kata Allah belum meninggal. Kalau lu masih bisa ngidupin ini, masih nggak bisa ngejalanin, lu masih bisa. Di situ gue belajar untuk kontrol diri, benar-benar berusaha buat nerima ini kondisi gue harus kemo, which is 4,5 tahun ya gue kemo ya. Berarti sampai umur 23, 24 sampai nikah. Terus ya udah setelah itu akhirnya makin lebih bisa balance. Setiap ada itu gue bisa memilih dalam hati gue nih, gue mau nerima atau mau lihat, enggak bisa, udah bisa kontrol sendiri. Itu titik paling berat ya menurut gue ya. Dimana di saat kondisi tubuh lu udah lagi benar-benar drop banget ya kan, mindset hati fisik hancur banget. Waktu itu cuman bisa berserah kayak ya udah gue udah lillahi ta'ala. Waktu itu di posisi gue cuman ada keterima kayak mimpi gitulah, di mana gue mimpi nerimon nduk. Udah setelah itu gue ya udahlah lillahi ta'ala, terserah Allah aja. Di situ baru gue bisa keluar tuh bener-bener. Gue mau ngeluarin mimpi gue masih banyak. Gue masih 19 tahun, gue baru datang ke Jepang.
gue harus jadi orang. Itu titik balik gue, udah keluar, udah sejak itu gue belajar untuk bisa ngontrol diri gue sendiri. Gitu. Dan ngontrol itu tuh dalam hal apapun sebenarnya. Dalam hal apapun. Bukan cuman yang berkaitan dengan astral atau Betul. apapun itu, tapi ini mengenai perjalanan hidup ya. Iya. Gitu. Oke, itu jadi, aduh gue nyampe merinding lagi. Nggak, karena gini, gini guys, jadi gue waktu itu ketemu Kiki waktu pas gue ke Jepang, akhirnya ketemu untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, 20 tahun hampir kita, ya. Hampir 20 tahun kita nggak kontak banget, lost kontak. Kita lost kontak, terus ketemu 19 lah ya, 19. Iya, 19 tahun. 19 tahun, terus tiba-tiba ya ketika ketemu gue udah nggak ada barrier lagi gitu. Iya, gue kayak masih ngelihat orang yang sama loh. Gue masih ngeliat Kiki yang di kelas 1 SD, ngeliat Kiki yang di SMP. Jadi udah ngobrol belar aja gitu sampai akhirnya gue tahu tentang hidup dia yang sampai akhirnya dia divonis. Di situ kita cerita ya di depan rumah waktu itu ya, di depan rumah, gue inget banget. Yang gue anterin lu pulang itu kan sama Dika. Mungkin gue nggak akan ngebahas bagaimana Kiki survive ya dari vonis cancernya dan sampai akhirnya dan segala macem. Tapi dari situ obrolan kita berlanjut, yang mana itu kita ngerasain energi yang cukup dahsyat parah ya, sih di belakang parah kita. Banget, wah parah banget. Karena waktu itu kita lagi ngomongin satu hal yang mungkin sosok itu tuh ngerasa dibahas gitu. Ini sosok negatif ya. Sosok negatif yang ini terus tiba-tiba datang, dan di situ tuh agak seremnya adalah karena anaknya Kiki itu kan ada posisinya di mobil, di parkir kan gitu. Kita lagi ngobrol di depan mobil. Itu doang yang kita agak, duh bahaya nih Ki. Iya. Gitu. Kita langsung gue inget banget itu kita langsung ngebenteng dua-dua. Itu tiba-tiba itu parah banget. Kita lagi ngobrol, jadi gua, Kiki, Dika di dalam mobil sama Syara dalam mobil. Lagi ngobrol tiba-tiba kita nengok di satu titik yang sama. Weh, apaan nih? Itu gue juga gak tahu kenapa tuh kayak merinding. Waduh, kalau ingat merinding lagi. Iya, gue juga tahu. Nah, gitulah guys. Ya, itulah jadi kayak connect aja gitu langsung gitu. Kita tuh jadi kayak nyambungin ya Bang. Jadi langsung kayak wah benteng dua-duanya, langsung kayak refleks ngelihat satu sama lain, terus langsung ngebenteng dua-duanya ya, kayak bikin tembok. Iya, langsung bikin tembok circle. Kalau kata Mbak kan memang harus bikin shield dan segala macam. Jadi gue inget yang Mbak ajarin, jadi ya udah gue nge-shield aja gitu karena ada anak kecil nih di sini. Benar. Karena lumayan agak ganggu energi dan nyerang gitu. Oke, mungkin kita nggak bahas lebih lanjut yang masalah itu. Gue pengen tahu after itu, ketika lu akhirnya udah nerimo, ibaratnya, lo ada kejadian-kejadian lain nggak sih yang mungkin bisa dibilang kejadian yang ini pengalaman di Jepang nih. Di Jepang nih ya. Yang di Jepang. Jadi khusus di Jepang dulu deh kita bahas dulu, gitu. Baru nanti kita bahas. Oke. Long story short, sebenarnya kalau teman-teman nanya, Ki, kerja lu apa ya? Gue dosen dan peneliti dan bidang gue pertanian gitu. Jadi emang pekerjaan gue calon profesor. Amin dulu dong, aminin guys, amin. Nah, jadi pekerjaan gue adalah memang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, emang kita cari bahan baku pertanian ya. Dan situ gue bekerja dengan petani gitu, benar-benar di lahan. Biasanya setiap kali gue ke daerah-daerah Jepang, jadi gue ke Jepang tuh bukan kayak orang taunya ya Kyoto, Osaka jalan-jalan, tapi most of my time in Japan tuh gue lebih banyak kerja ke desa Bang. Yang mana itu apa aja nama tempat? Macem-macem, ada Ishikawa, Noto Peninsula, terus gue punya project di Shodoshima Island, which is outer island ya, di sekitar Shikoku. Terus kemarin juga gue ke Hokkaido, sebelum gue ke Indonesia nih gue ke Hokkaido, gue sampai dia nanya nih, Ki lu di mana? Terus gue ngeliatin peta. Itu kocak. Anjir, itu di ujung Jepang ya? Iya. Terus dia ngirimin foto, ada foto rusa di dalam hutan. Gue bilang, ini embun, gue bilang gitu. Iya. Itu tuh untuk gue, itu very cinematic banget. Betul, gitu. Itu keren banget emang. Jadi kerja gue ngeliatin rusa lagi makan di tengah hutan gitu-gitu. Atau dia lari-lari. Tapi itu jauh banget kan? Jauh banget. Iya jauh banget. Yang dia bilang, lu di mana Ki? Gue lebih dekat ke Rusia, which is itu Okhotsk ya, dibanding ke Tokyo. Terus dia nanya, lu ngapain Ki sampai ke ujung-ujung gitu? Nah udah gak usah diperpanjang, gak beres-beres kita cerita. Betul. Nah jadi ya setiap kali kita ke daerah-daerah gitu, dan gue biasanya sering kali nginep di rumah-rumah Jepang tua. Yang emang ya
Itu rumah-rumah Jepang tua yang emang itu rumah petinggi desa itu, tapi yang punyanya udah meninggal. Dan mungkin teman-teman udah pada denger lah kalau Jepang depopulation ya, jadi populasinya semakin sedikit, rumah itu kosong blas gitu. Jadi dan nggak dipakai sama sekali. Nggak ada satupun yang tinggal di situ. Enggak. Nah tapi ya itu namanya Akiya kalau di Jepang, rumah-rumah Jepang yang udah kosong, nggak ada penghuninya dan nggak punya keturunan untuk ngerawat rumah itu. Nah biasanya dari regulasi pemerintah suka diambil sama pemerintah, terus digunakan untuk hal lain lah, dimanfaatkan lagi, namanya mimpaku. Jadi misalkan kayak guest house, share house gitu-gitu kan, kalau teman-teman mungkin tahu yang bisa cari share house gitu. Nah salah satunya rumah-rumah kayak gitu. Tapi ini pemerintah yang maintain. Iya, jadi pemerintah lokal ya, pemerintah lokal sama kepala desa di situ akan manage dan dia ngerubah itu jadi desa wisata atau terima tamu. Tapi mereka akan nge-keep rumah itu as old as it is gitu. Bener-bener ya seseadanya, masih tatami Jepang. Udah gitu masih kayu-kayu tua. Nggak akan dimodifikasi yang gimana? Paling kalau ininya aja, betonnya aja supaya nggak rubuh aja maintenance gitu. Biasanya setiap ke rumah-rumah seperti itu ya ada isinya. Ya masih ada penunggunya, maksudnya yang menjaga rumah itu masih ada. Kenapa ya? Karena orang Jepang kan mayoritas mereka masih ini ya, animisme dinamisme ya. Bukan Konghucu, Shinto, terus Buddha. Yang itu kan memang percaya dengan arwah nenek moyang. Dan biasanya kalau orang Jepang meninggal kan dibakar nih Bang. Sisa abunya di rumah. Ditaruh di rumah ya. Dan emang ada istilahnya liburan antara tahun baru atau obong, kalau gue salah lupa ya, itu ada memang momen-momen itu yang arwah nenek moyangnya pulang ke rumah, jadi nenek memang disambut gitu di rumah-rumah. Jadi menurut gue itu hal yang wajar kalau bakal ada residunya di situ. Nah biasanya gue kalau masuk rumah itu tuh langsung muncul semua. Itu gue langsung di situlah gue berusaha untuk ngontrol, maksudnya ngontrol hati gue juga. Misi nih gue mau masuk, mau numpang nginep di sini, tapi gue nggak ganggu. Jangan ganggu. Itu biasanya macam-macam rasanya. Ada yang berusaha komunikasi, ada yang berusaha nyerang juga. Lu ngapain kesini? Itu ada. Tapi biasanya gue nothing tulus aja. Karena gue orang yang alhamdulillah cukup percaya ya, nggak, there is no greater than Allah gitu ya. Kalau emang udah itu udah gitu. Jadi gue biasanya begitu, cuman misi nih ya, nggak ganggu kok gue. Itu udah di mana-mana. Hampir tiap hari sih gue ngerasain yang kayak gitu. Itu kalau di Jepang. Gila, itu rumah tua itu berarti udah ada yang paling ratusan tahun juga ada ya. Yang terakhir gue datengin itu 160 tahun rumahnya. Dan nah itulah gue tuh nggak tahu kenapa ya. Ini kalau diceritain kalau kepanjangan cut aja guys durationnya. Saking 15 tahun ceritanya banyak. Ada satu rumah yang paling berkesan sama gue tuh di Ishikawa, Noto Peninsula. Yang tahun baru kemarin tanggal 1 baru gempa besar. Jadi kita nggak bisa ke situ lagi tahun ini. Itu rumah dokter, yang mana dokternya udah meninggal dan itu dokter satu-satunya di desa itu lah istilahnya. Itu sampai kartu pasiennya, stetoskopnya masih ada semua Bang di rumah itu. Yang peninggalan almarhum dokter itu. Jadi begitu gua masuk ke rumah itu masih berasa banget rumahnya. Bener-bener masih ada dan ya namanya kayak klinik kecil lah. Jadi ada orang pernah sakit di situ. Semua residunya tuh masih ada di situ. Dan itu menurut gua ya emang gak akan kemana-mana. Dan waktu itu pernah ada kejadian katanya ada anak muda mencoba pakai itu jadi kafe. Terus hilang orangnya. Sampai sekarang lost kontak, gak pernah ada yang tahu. Wait. Lu bisa lihat kayaknya. Wait, yang hilang ini anak mudanya. Ownernya itu? Bukan. Yang anak muda ya? Anak mudanya. Bukan pengunjung kafe, tapi yang mau bikin kafe itu kan? Yang bikin kafenya itu gitu. Jadi dia tadinya dia bikin kafe, dia sewa rumah itu untuk dijadiin kafe. Emang rumahnya gede banget dan di depannya jadi ada kayak taman. Teras. Teras itu dijadiin kafe. Dia datang buat bikin kafe 2-3 bulan. Tiba-tiba dia udah nggak ada. Orang nggak ada yang tahu dia kemana, nggak ada pamitan. Karyawannya? Cuman satu, jadi kayak owner kafe sekaligus dia bikin kafe di situ karena tahu daerah ini jadi desa wisata kan. Nah udah gitu orangnya nggak pernah balik lagi, nggak ada. Jadi begitu udah lama kok orang ini nggak keluar. Jadi di Jepang tuh mulai common, tetangga gitu ya. Setelah 1 minggu, 2 minggu nggak keluar, ada apa nih? Kadang ternyata ditemuin udah meninggal. Itu kan ada cerita-cerita gitu. Nah ini takut kayak gitu tuh. Begitu orang datang, semua alat kafenya masih ada
di rumah bekas dokter itu. Alat kafenya masih ada, orangnya aja nggak ada yang tahu di mana sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa dikontak lagi. Gitu. Nah gue pas dengar itu akhirnya dipakai sama tim gue buat nginep di situ karena emang paling gede, paling ini paling proper lah untuk nampung banyak orang. Ya itu macam-macam. Ya gimana ya, sampai si kartu pasiennya masih di situ semua. Nggak dirapiin. Nggak dirapiin karena orang Jepang juga kadang-kadang ini privacy nih, gue nggak punya hak untuk pegang-pegang. Jadi leave it as it is aja gitu. Oke. Gangguannya apa nih Ki? Biasanya waktu itu yang lu alamin atau tim lu alamin? Yang tim gue alamin itu biasanya jam 4 pagi waktu itu tuh nggak ada lampunya sama sekali. Jadi ini kayak hallway lorong, terus ada kamar-kamar Jepang yang lu kalau pernah nonton film samurai kan yang dibuka. Iya, yang kamar-kamar tatami gitu ya? pintu sliding. Itu bener dari kertas ya itu? Iya, bener dari kertas Bang. Terus kan kayu-kayu tua ya. Jadi yang lu jalan masih ngek gitu. Udah semua kita waktu itu ingat banget masuk ke rumah itu jam 8. Memang buat tidur doang ya. Masuk rumah itu jam 8, pas masuk wah udah remang-remang nih. Dan emang cuma ada satu lampu yang bentuk segitiga terus ada bohlam satu gitu di ruang pasien itu, di ruang dia praktek dokter itu. Sama di hallway ada satu. Itu gelap banget rumahnya. Ya udah, waktu itu emang ditanya, ini siapa nih yang nginep sini, kan ada tim cewek ada tim cowok ya. Biasa gue kalau ke lapangan tiga cewek, 3 dosen cewek, 3 dosen cowok lah. Nah, yaudah ini dosen cowok-cowok aja katanya di situ. Tapi kan kita dianterin dulu. Kaji gue denger dari cerita ya, si dosen-dosen yang si cowok-cowok itu. Salah satu dosen biasa bangun pagi. Dia biasa bangun jam 4 emang buat kerja. Biasanya dia akan bangun sendiri. Nah, jam 3 nih udah ada yang nyalain lampu. Jam 3 pagi di hallway gitu. Padahal tadinya kita datang jam 8 lampu itu gak nyala. Tiba-tiba jam 3 nyala. Terus lampu ruang prakteknya juga nyala dong. Ya sudah, jadi dari situ kita tahu memang ya residu-residunya masih ada gitu. Sejak itu ya gue ini dan itu beraktivitas ya beraktivitas. Jatuhnya. Masih seperti kita pikir cuman sehari. Kan kita di situ biasa 3 hari ya. Tiap hari. Setiap jam 3 pagi. Iya. Itu. Jadi di situ gue kayak ya udah Nah, disitulah dengan itu salah satu contoh kejadian ya. Kalau kita ceritain semuanya nggak beres-beres. Itu salah satu kejadian. Dari situ gue pun merasa kayak ya udah memang masih ada nih dimanapun. Tinggal hati kita aja yang ditata sama pikiran kita. Kita nggak ganggu kok. Memang ini kasarnya ini rumah lo. Kita nggak ganggu. Kita cuma numpang. Kita cuma numpang istirahat. Ya udah. Disitulah belajar kontrolnya sih dari hal-hal kayak gitu. Oke, ada nggak kejadian yang lebih parah dari ini? Kayak mungkin nggak ke elunya tapi ke tim elu deh misalnya. Ke tim gitu. gua. Nah, karena kan elu bisa ngontrol itu kan tim elu belum tentu semuanya bisa gitu. Tapi tiba-tiba ada yang pernah kena gangguan yang parah nggak sih? Nah, sebenarnya daripada ke tim gue mending tentang anak gue ya, karena kalau ngomongin orang lain takutnya yang diceritain nggak nyaman. Ini kejadian, lu tau anak gue kan? Iya. Terus gue nggak pernah berpikir kalau dia akan sesensitif itu. Nah waktu itu kejadiannya gue ada kerjaan di Osaka. Jadi gue waktu itu abis pandemi banget. Dan dia baru setahun. Gimana nih, gue ngobrol sama Dika. Kata Dika udah kita bawa mobil aja deh. Jadi gue naik Shinkansen dulu. Tapi biar gampang mobilisasinya kita naik mobil. Nah waktu itu kita nginep di Osaka. Tapi gue ada kerjaan di Kyoto sama Nara. Dan sebenarnya Osaka, Kyoto, Nara tuh aksesibel lah pakai mobil. Jadi siang itu gue meeting di Kyoto. Terus gue sambil minum dulu guys, aus. Lu pada mual gak sih? Bagus. Tuh kan. Mual gue anjing dengerin cerita si Kiki. Gue sama Sahid tuh emang sesensitif itu kayaknya ya bang. Dari kemarin coy. Oke. Jadi waktu itu gue sebenarnya gak sensitif Ki. Udah 6 tahun aja di DMS gue. Jadi makin sensitif gue. Bagus. Tapi dari lu sebenarnya lu sensitif bang. Ya cuman kan gue gak pernah mau tahu. Bener. Dia tuh ini banget, benteng banget emang. Makin kesini gue agak kaget juga. Tapi ya mungkin itu udah jalan hidupnya kali ya. Oke, back to stories. Anyway, jadi waktu itu meeting di Kyoto. Ya, dan anak gue masih setahun. Jadi gue gendong kan. Karena kan kalau di Jepang harus pakai car seat ya. Atau digendong. Gue gendong biasalah pakai gendongan. Tidur, merem. Dari Kyoto kita lewat tol kan, Osaka, Kyoto, Nara. Nah, Nara itu emang bisa dibilang
kota kuno lah ya. Nah kalau orang tahu ibu kota Jepang kan Tokyo sekarang. Dulu Kyoto. Ibu kota zaman dulunya tuh Nara. Iya. Oh, yang puluhan-puluhan ratusan tahun itu tuh gue baru tahu dari oke. teman meeting gue juga. Nah memang yang gue agak perhatiin, pintu tol biasa kan ya, kita keluar pintu tol ada kalau di Jepang ITC gitu, lu ke pintu tol. Nara itu begitu masuk, kalau teman-teman yang pernah ke Jepang, lu masuk kuil Jepang tuh tahu ada kayak torii atau gate antara dia beton atau yang merah itu kan bedanya untuk Shinto sama Buddha ya. Nah Nara itu masuk kotanya aja udah ada gapura itu bang. Udah ada gapura itu di deket pintu tol. Jadi begitu lu perbatasan dari Kyoto Nara, biasanya di Jepang kalau lu jalan pakai mobil di GPS you are entering Kyoto, you are entering apa. Pas you are entering Nara, itu kan ada gapura. Anak gue tuh tidur merem, tiba-tiba ngelewat dari gerbang itu, matanya melek, nangis kejer. Wah, kaget dong gue. Dia tidur, gue cuman kesirep aja kan. Wah, ngejerit gitu. Dika juga yang lagi nyetir, kenapa nih gitu. Langsung matanya merem. Cuman melek sebentar. Oh melek pas nangis. Iya. Merem tapi terus nangis. Wah jerit-jerit gitu. Gue langsung wah apaan nih kata gue gitu kan. Nah to be honest ya, setelah beres kemo, gue agak memberir diri gue. Karena gue tahu itu lumayan nyerang badan gue, lumayan ngabisin energi gitu. Jadi itu kan 2020 ya, 2021. Setelah gue tuh beres kemo 2014-15 lah. 6 tahun tuh gue bener-bener gak terlalu berusaha buat gak berkomunikasi, berusaha gak ini gitu. Bener-bener dibenteng lah sama gue. Pertama kalinya udah sejak lama gitu gue buka. Maksudnya gue aktifin lagi gitu, ngelawan gue. Karena kalau gak ini nyerang anak gue nih. Dan itu kan ngeganggu bahaya, lagi nyetir kan, lagi nyetir speed kenceng, nggak bisa gue kontrol. Jadi si anak gue nggak bisa kontrol, dia merem tapi nangis, wah gitu. Gue bilang sama Dika, jalan terus, jangan berhenti, jalan terus. Akhirnya gue bener-bener ngelawan, gue juga ngelawan. Itu tuh kayak masuk semua. Gue langsung dalam hati, ada apaan nih kota ini kata gue. Tumben banget gue 5 waktu itu 2016. Pernah berapa kali lah bolak-balik. Iya, maksudnya udah berapa kali gue keliling Jepang gak pernah ada yang sereaktif bang ini gitu. Pas di situ udah akhirnya dia udah settle, ada kali setengah jam sejam gitu baru dia settle, baru dia cool down lah ya. Tidur lagi biasa merem, kayak tidur kayak gak bangun sama sekali. Sampai Dika tuh nanya, itu tadi apaan gitu. Kenapa itu? Gue bilang nanti dulu, nanti gue jelasin pas udah di hotel. Pas udah di hotel, terus gue mandiin dia, bangun kan. Biasa aja kayak enggak gue mandiin, gue juga mandi, gue juga sholat, wudhu sholat. Pas baru gue ceritain sudah gitu meeting gue malam kan, dinner meeting gitu. Gue langsung nanya, bentar, ke orang teman gue yang partner gue orang Jepang ya, ini ada apaan sih di kota ini? Nah, buat teman-teman yang pernah ke Nara pasti tahu kalau di Nara tuh lu bisa ngasih makan rusa, kayak di kebun raya gitu kan. Nah, itu tuh emang rusanya lari-lari aja di tengah taman kota. Ternyata pertama kalinya gue tahu itu taman besar. Di tengah itu ada kolam yang bentuknya kayak kunci. Yang mana itu ternyata adalah makam kaisar-kaisar kuno Jepang. Jadi emang kota itu kota sakral, lebih sakral dari Kyoto katanya. Di situ. Makanya buat masuk ke kota itu pun ada gerbangnya. Jadi kayak buat gua yang gua rasain ya, ketika gua masuk itu kita kayak masuk ke dunia lain. Ke beda itu, ini udah beda lah. Ini lu masuk ke gerbang baru. Itu tuh, dan gue baru tahu kalau si Taman Nara itu emang tengahnya ada kolam. Oh pantes bentuknya tuh nggak kolam kotak biasa. Atau bulat gitu enggak. Waktu itu image gue adalah kayak lambang yin yang. Oh, okay. Cuman kalau kata teman-teman gue yang orang Jepang, enggak itu kayak kunci. Jadi kayak ada kunci dan ada locknya gitu bentuknya. Kolamnya itu. Yang mana memang di tengah biasanya orang Jepang kalau dibilangnya power spot ya atau tempat-tempat gitu ada patung Budanya atau ada kuil kecilnya yang emang untuk persembahan lah, untuk dia berdoa di situ gitu. Jadi gue sejak itu tahu berarti, dan gue salahnya nggak tahu ya gue ini apakah gue salah atau enggak, tapi karena gue juga mungkin nggak tahu, gue nggak prepare hati gue dan otak gue untuk masuk Nara dengan posisi kayak gitu. Ya karena kan memang preparationnya untuk meeting dan kerja. Iya gitu, untuk kan. meeting dan kerja. Yang gue lupa adalah gue juga bawa anak gue kan yang masih 1 tahun gitu. Sejak itulah pertama kali gue sama suami gue langsung bilang, okay, we have to ready our kid
is even more sensitive than myself gitu. Jadi sejak itu gue sama Dika jarang banget buat bawa dia ke kuil. Kuil Jepang, biasanya kan orang Jepang yang gue nganterin lu ke Asakusa aja kan gak gue bawa ya. Iya. Makanya gue nggak terlalu suka gue bawa ke kuil gitu. Karena residu energinya juga. Dan dia belum bisa ngontrol gitu. Dan gue juga kadang berpikir takutnya pas gue lagi nggak bisa ngontrol nih kena ke dia kasihan kan gitu. Gitu ceritanya. Mual gue. Dia masih langsung bereaksi. Nggak tahu ya kalian. Gue selama ngedengerin cerita Kiki, gue kayak dibawa jalan-jalan. Ya kan, lu ngeliat kan visualnya. Iya, gue kayak dibawa jalan-jalan, makanya muter banget, anjing pengen muntah lagi gue. Kita cool down dulu kali ya, cut dulu kali, istirahat dulu. Istirahat dulu. Gue muntah dulu guys. Iya. Gitulah guys, sensitifnya gue sama Said. Saking connectnya tuh, kayak gitu lah gue sendiri nih. Jadi gue yang punya program Unseen gimana dong. Ini pertama kali nih abang kayak gini. Iya, kalau Unseen? Kayaknya nggak ada di tengah, tapi setelah tapi dia tahan. Baru Jepang udah lewat ya? Udah sejam ya? Belum. Oh belum. Nggak apa-apa. Wow, speechless gue juga. Ceritanya kayak biasa aja gitu. Cuman dari tadi gue traveling mulu Ki. Iya kayak kan? Lu kayak. Lu ngeliat kan? Iya lagi. Iya kan? Itulah guys sebenarnya kenapa gue juga berusaha barrier dan berusaha ngontrol. Karena kita gak tahu efeknya. Sekuat Bapak Fadi Iskandar aja bisa bereaksi. Minum dulu. Wah menarik juga berarti Jepang ya. Menarik. Nah. Jadi kemarin itu pertama kalinya gue riset ke Purworejo. Pas itu banyak cerita tuh gue. Udah ada kejadian kayak kita nyasar dulu. Cuman kan dengar katanya kalau di Jogja kalau masih punya darah keraton suka emang bereaksi kan. Tadi ada ibu-ibu lagi latihan gamelan ya. Buat gue feeling gue saat itu udah mesti keluar dari sini nih. Yang gue ngeri adalah Pak supir kena. Di situ gue udah tahu Mas Sigit udah nggak baik-baik aja. Gue pindahin ke tangan gue. Wah udah kram gue kanan. Wah itu gila. Di situ gue udah lemes banget.